Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Habibillahi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh Raja Namrud, maka seluruh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala marah pada saat itu. Datanglah malaikat angin, datanglah malaikat batu untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang akan membantu. Beliau tidak memilih untuk meneruskan amarahnya, tapi beliau memilih sabar dan menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilanda musibah di kota Mekah oleh penduduk Mekah, beliau ditekan dengan sebesar-besarnya, maka beliau berpikir untuk hijrah ke kota Taif. Ternyata di Taif beliau bukan hanya mendapatkan hinaan secara lisan, namun juga cobaan secara fisik, sehingga sejarah mencatat sampai kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan darah. Lalu beliau singgahlah di sebuah kebun, lalu tersandar di sebuah pohon. Di bawah pohon itu datanglah para malaikat dengan geramnya karena melihat, menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan yang tidak baik. Ditawarkanlah kepada Rasulullah oleh malaikat batu, malaikat gunung untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif. Namun Rasulullah memilih sabar. Rasulullah memilih mengendalikan diri, memilih menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyaksikan bahwasanya walaupun secara fisik jasad kita ini lemah, namun rohani para alim ulama, para nabi-nabi Allah sangatlah kuat. Maka pantaslah manusia itu menjadi khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun secara fisik manusia itu lemah, namun rohaninya orang-orang yang beriman sangatlah kuat. Itulah yang namanya pengendalian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada sahabatnya ketika selesai perang Badar, kita sebentar lagi akan melaksanakan perang yang lebih besar dari perang ini. Maka sahabat pun kemudian bertanya, wahai Rasulullah, adakah perang yang lebih hebat dari perang Badar ini? Jumlah kita hanya 300 lebih, sementara orang kafir jumlahnya 1000 lebih. Kalau hitung-hitungan 1 lawan 1, maka kita umat Islam 1 orang akan melawan 5 orang. Adakah perang yang lebih berat daripada ini? Rasulullah menjawab, ada. Perang apa itu? Perang mengendalikan hawa nafsu, perang mengendalikan diri. Itulah fungsinya puasa di dalam bulan Ramadan. Karena sebentar lagi alhamdulillah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Puasa itulah yang mengendalikan diri kita. Kalau kita benar-benar berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan mampu mengendalikan diri kita dan mengendalikan hawa nafsu kita. Hadirin yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Para ulama telah sepakat bahwa dari 12 bulan itu Ramadan adalah bulan yang mulia.
Mengapa bulan Ramadan mulia? Karena ada hal-hal yang di dalam bulan Ramadan tidak terdapat di dalam 11 bulan lainnya. Ini menandakan lebihnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan. Sebagai contoh, apabila kita mohon pertolongan, pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mencarinya di bulan-bulan lain, di hari-hari spesial. Kita ingin mencari pengampunan Allah, Allah jelaskan di waktu-waktu tertentu, seperti di sepertiga malam, atau sebagai contoh di 15 bulan, 15 pertengahan bulan Sya'ban, itu hari-hari tertentu. Namun di bulan Ramadan seluruhnya siang dan malam Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan tanpa terkecuali. Di siang hari Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pengampunan kepada hambanya. Di malam hari pun begitu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban." Ini siang hari, siapa yang berpuasa Allah berikan pengampunan. Di malam harinya, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghafirallahu ma taqaddama min zambi." Allah berikan pengampunan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menyambut Ramadan ini, Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kita. Allah berikan kita keistiqomahan dalam beribadah, terutama dalam ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan doa kita mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan dan bulan Ramadan berikutnya. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di mana Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah lipatkan pahala, Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.